Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya Mega Manga. Di video kali ini saya akan kembali melakukan sebuah video tentang tips and trick atau apalah sebutannya. Kali ini saya akan mencoba untuk memperlihatkan pilihan tentang membungkus manga. Karena di komen saya lihat itu banyak yang bertanya apakah manga itu bagusnya dibungkus pakai plastik OP atau plastik ziplock. Saya sendiri sudah pernah coba sih dua-duanya, jadi saya mencoba menyampaikan pendapat saya mengenai mana yang bagus ya untuk kita, apakah ziplock atau OOP. Ya, ini menurut pendapat saya sendiri sih, karena bagi saya salah satunya cocok bagi saya dan bisa saja untuk orang lain lebih cocok yang lainnya lagi. Jadi ya kita lihat saja nanti apakah kertas OP yang cocok untuk Anda atau ziplock. Nah, bahan yang kita perlukan untuk membungkus ini yaitu tentu saja yang pertama kertas ziplock. Ini saya gunakan ukuran 16x25 dan ukuran 20x30, dua ukuran ya untuk kertas ziplock. Untuk kertas OOP saya gunakan 4 ukuran. Pertama ukuran 13 cm, ukuran 14 cm, ukuran 15 cm, dan ukuran 18 cm. Ini tingginya ya. Saya nggak tahu kalau lebarnya berapa, 13 kali berapa, 14 kali berapa, saya lupa. Yang jelas ini tingginya 15 cm, 14, 13, dan 18. Ini dulu saya pakai OOP, jadi makanya saya sebenarnya bukan gini sih bungkusnya. Ada bungkus rapinya, cuman saya dulu udah pakai dan udah kembaliin jadi nggak dipakai lagi, makanya saya gulung kayak gini aja supaya lebih gampang kalau saya pakai nanti. Dan terakhir yang kita gunakan adalah slot tip. Ini bahan-bahannya ya, langsung saja kita mulai ke itu ya videonya. Pertama kita akan melihat bagaimana manga dibungkus dengan plastik OOP. Ayo kita mulai. Oke, sebelum kita mulai, saya akan memperlihatkan beberapa contoh ukuran manga yang bakal saya bungkus menggunakan plastik OOP ini. Saya udah milih beberapa ukuran manga yang berbeda-beda supaya bisa menjadi referensi ukuran-ukuran mana saja yang cocok dengan ukuran plastik yang mana. Pertama yaitu tentu saja komik reguler yang kertas koran Indonesia. Di sini saya pakai One Punch Man. Lalu komik book paper Indonesia, sini saya pakai Demon Slayer ya. Terus ada komik 2-in-1 book paper Detektif Conan Premium. Lalu ada komik level yang book paper Bujirushi. Ini ukurannya lebih tebal sedikit daripada, lebih lebar sedikit daripada yang Conan Premium ya, kalau dari segi lebar. Kalau dari ukuran lebih tebal Conan sih dikit. Lalu kita pakai Tankobon juga, komik Jepang. Lalu kita pakai komik bahasa Inggris yang ukuran reguler yang Viz Media, One Piece. Lalu komik Dragon Ball 3-in-1 yang versi Viz Media juga. Ukurannya sama sih sama yang komik reguler, cuman yang beda ketebalannya ya. Karena sini 3-in-1. Lalu ya, kita pakai Viz. Ini ukurannya sedikit lebih besar daripada komik Viz yang reguler. Nah, yang terakhir komik Viz tapi yang 2-in-1, jadi ukurannya lebih tebal ya. Itulah ukuran-ukuran komik yang saya akan gunakan sebagai contoh ya. Pertama kita mulai dari yang menggunakan plastik OOP ukuran 13 cm ya, yaitu cuman satu komik yang kertas koran yang reguler. Nah, sediakan slot tip sini. Oke.
Ini 13 cm cocok, ukurannya cocok banget sama yang komik kertas koran yang ukuran kalau nggak salah 12 kali 18 ya, ini yang komiknya. Jadi kalau komik Anda ukurannya ukuran kayak gini, yang kayak One Punch Man, berarti cocok sama yang plastik OOP ukuran 13 cm. Mau baik kertas koran maupun book paper kayaknya bakal cukup. Pertama kita kasih hadap belakangnya supaya nanti ininya berada di belakang supaya nggak mengganggu kalau di cover depan. Yuk, kita masukin aja kayak gini, lalu kita lipat supaya ngepas sama komiknya. Nah, cara tutupnya ini ada dua ya. Pertama bisa pakai selotip, dan kita selotip di sini. Kalau dengan cara ini berarti selotip yang originalnya dari plastiknya itu bisa nggak dipakai dan plastiknya bisa berulang-ulang dipakai. Kalau misalnya mau dibaca kembali, buka aja selotipnya dan bisa kasih keluar lagi. Cuman kalau Anda mau pakai ini juga nggak masalah. Kekurangannya paling cuman habis dipakai sekali bakal lama-lama bakal hilang ya anunya, lengketnya. Jadi semakin lama dipakai semakin nggak lengket. Tapi kelebihannya kalau pakai yang ini lebih bagus sih hasilnya. Kayak gini, dilem aja langsung dan selesai. Ini untuk ukuran 13 cm, untuk ukuran komik reguler ya, 13 cm pas banget. Lalu selanjutnya ukuran 14 cm. Ini cocok kayaknya untuk komik book paper Indonesia dan tankobon karena secara ukuran nggak terlalu jauh beda sih. Makanya Indonesia sedikit lebih besar dan lebar ya. Oke, kita coba, mudah-mudahan cocok sih. Saya udah lama juga nggak pakai ini. Oke, kita arahkan pastinya seperti yang tadi, arah ke belakang komiknya. Apakah muat? Oh, ternyata muat. Syukurlah. Nah, caranya sama seperti tadi, bisa dikasih begini dan dikasih selotip, ataupun langsung aja dibuka ya ininya. Dan selesai. Nah, sekarang untuk yang tankobon. Gak ribet juga ini ngelipatnya. Ups. Kayaknya ini videonya bakal lama sih. Tapi nggak apa-apa lah. Just pengetahuan kita bertambah ya tentang menyegel komik. Karena menyegel ini selain bisa membantu nggak kena debu, kelihatannya sih bisa menghambat kecepatan kertas komik menjadi kuning ya, kalau cara segelnya bagus. Oke, muat juga untuk tankobonnya, walaupun sedikit agak lebih lebar sih. Oke, kita pindahkan dulu ini ya hasilnya. Sekarang yang ini dan level. Saya agak ragu sih dengan yang level, apakah bisa masuk atau enggak. Tapi kita coba dulu yang Conan ya. Kalau yang Conan menurut saya sih bakal cukup, karena dari segi tinggi dan lebar mereka sama kok kayak yang Demon Slayer tadi. Bedanya cuma di ketebalan ya. Ya, kita coba masukinnya. Dan ternyata nggak muat, terlalu sempit. Kalau begitu kita pakai yang ukuran 15 cm. Nah, kalau ini udah pasti muat sih. Kalau kalian punya majalah komik Indonesia yang kayak
Shonen Magazine atau Shonen Star, itu cukup juga untuk yang ukuran 15 karena kurang lebih mereka samalah tingginya sama Conan yang ini ya. Oke, masuk pas, malah agak sedikit lebar ya, sedikit apa, lega, nggak pas-pas banget. Oke, ini dia. Lalu untuk menjurusi kita pakai ini. Oh iya, komik yang fish regular juga saya bakal pakai ini ya, karena dulu udah pernah coba dan ternyata memang cocok. Apakah akan muat? Oh, yang jurus ini ternyata ngepas banget sama yang atas ukuran 15 ya. Nih, ngepas banget. Jadi yang ukuran 15 ini cocok banget sama yang komik kayak ukuran Mujilushi. Mujilushi ini ukurannya sama kayak Junjito yang best of best ya, dari tinggi, lebar maupun ketebalan. Ups. Ini saya kalau pakai kaca SOP lengket-lengket biasa sotipnya. Nah, ngepas banget nih. Selanjutnya komik fish reguler. Ini agak lega, berarti lebih lebar yang komik Mujilushi daripada One Piece yang fish regular ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang komik 3-in-1 Omnibus. Ini saya ragu cukup ini sama yang 15 karena lebarnya ya, karena tebalnya, ketebalan ini. Tapi saya coba aja dulu, coba. Ups. Kalau nggak muat berarti ini harus pakai yang ukuran 18 cm. Dan iya, nggak bisa. Berarti harus pakai yang 18 cm ya. Walaupun sepertinya bakal longgar banget sih, karena ini ukurannya besar banget. Kalau ditanya udah pas ya, udah tentu masuk. Ups, lancar banget jatuhnya. Oke. Agak longgar ya, agak nggak enak dilihatnya. Ini sebenarnya bisa ditambahin sotip kalau misalkan kelihatan bagus, kan kayak longgar kayak gini kan, kita bisa sotip di sebelah sininya supaya jadi ngepas. Jadi kelihatan sedikit ngepas ya. Oke, lanjut lagi, terakhir ini dia komik fisik yang ukuran fisik signature. Oke, sepertinya pas, masih bisa masuk, tapi saya ragu sama yang fisik yang 2-in-1 itu, kayaknya ketebalannya bakal mengganggu sih. Nah, yang fisik masih cocok ya. Nah, ini dia masalahnya. Kalau nggak cocok 18 cm berarti harus beli yang lebih besar lagi. Kalau punya saya sih kebetulan yang paling besar yang 18 cm. Masih banyak sih yang lebih besar daripada ini, cuman saya nggak punya. Jadi ya berharap aja cocok. Ups,
Kita coba maksa dikit dan bisa ngepas banget. Ngepas banget ukurannya ya. Ups. Nah, ukurannya ngepas, cocok banget sama ini. Jadi kayak komik yang masih disegel ya. Ini bisa diakalin semuanya gini, dilipat gini dan selotip ya. Dan ya, itu dia hasil dari bungkus komik pakai plastik OOP. Kita akan lanjut dengan komik pakai plastik ziplock. Let's go. Oke. Sebelum kita lanjut ke komik ziplock, saya ingin perlihatkan dulu tadi hasil-hasilnya. Saya perbaiki sedikit dan kelihatannya lumayan bagus sih. Apalagi terutama yang ngepas kayak Muji Lucy ini ya. Sama yang Century Boys tadi. Kelihatan bagus ngepas. Dan kelihatan seperti komik segel ya. Jadi kalau orang yang berencana menjual komiknya bisa dipakai secara begini. Jadi komiknya lebih awet dan kalau dijual masih bisa dengan harga tinggi. Ini hasilnya yang 20th Century Boys tadi. Saya sedikit perbaiki ya. Saya sedikit isolasi sininya. Dan kelihatan seperti komik segel. Bagus banget, nice. Kalau saran saya sih komik plastik OOP ini cocok untuk membungkus komik yang kalau kita mau bungkus satuan ya. Dalam satu plastik satu komik gitu ini cocok dan bagus kelihatannya. Apalagi komiknya kalau mau dijual itu kayaknya bagus banget. Oke, kita langsung lanjut aja ke plastik ziplock ya. Ya, oke, selanjutnya saya akan melakukan bungkus manga. Sekarang pakai plastik ziplock ya. Pertama saya akan pakai yang ukuran 16x25. Kalau untuk ukuran 16x25 ini, kalau ziplock nggak kayak OOP ya, yang satu plastik itu cukupnya untuk satu komik. Ini bisa muat beberapa komik karena agak lebar. Jadi yang saya akan gunakan untuk komik ukuran ini adalah One Punch Man kertas koran yang reguler Indonesia. Ya intinya sama aja sih yang kayak tadi, cuman ini beberapa volume ya. Demon Slayer, lalu ada Junji Ito. Ini ukurannya sama kayak Muji Lucy, jadi seperti ini sebagai pembanding. Lalu Tankobon Jepang, ini One Piece. Terus Detektif Conan Premium 234. Lalu One Piece Fish Media reguler volume 2 sampai 5. Lalu untuk ukuran komik Fish Signature ada SNES dan Muji Lucy. Dan yang 2-in-1 edition Fish Signature ada 20th Century Boys volume 2. Nah, yang digunakan untuk ukuran 16x25 ini adalah ini dia semua yang bakal saya gunakan untuk 16x25 ya. Pertama kita mulai dari yang kertas koran dulu yang reguler, yang komik Indonesia. Nah ini 16x25. Pertama kalau kita masukin satu, jauh banget bedanya. Oh ya, alasan kenapa saya pilih 16x25 karena ukuran yang sebelum 16x25 itu ukuran 12x20. Dan itu untuk ukuran komik reguler yang koran aja udah nggak cukup ya, kekecilan. Jadi ukuran selanjutnya ada 16x25, makanya ini saya pakai.
Oh iya, saya lupa nyalain lampunya. Tunggu. Oke. Makanya untuk menghemat plastiknya supaya nggak buang-buang, saya bakal masukin beberapa komik ke dalam satu kertas, ke dalam satu plastik ini. Untuk perbandingan, satu plastik yang ziplock yang ukuran 16x25 itu bisa muat 5-6 komik Indonesia yang reguler kertas koran ya, tergantung ketebalan masing-masing. Kalau untuk One Punch Man ini sampai 6 volume saya rasa cukup. Tapi kalau untuk komik-komik jadul yang kertas koran kayak misalnya komik Naruto, Beelzebub, pokoknya yang agak tebal-tebal, itu muat sampai 5. Nah ini 6 volume muat dan pas. Selanjutnya tinggal ditutup ini. Dan selesai. Begini hasilnya. Kalau mau lebih rapi lagi bisa kita gulung yang bagian bawahnya dan disolasi ya. Yang bagian bawah ini kan agak mengganggu. Kita bisa gulung aja. Dan disolasi supaya nggak terlalu mengganggu. Jadi gini deh hasilnya. Ya, kita lanjut. Nah, kita ambil dulu ininya. Oke, selanjutnya komik Indonesia yang book paper. Kalau yang tadi yang kertas koran muatnya 6 ya. Kalau yang book paper ini muatnya maksimal 3. Saya udah coba-coba. Mereka bisa muat sampai 3 komik dalam satu plastik ziplock ya. Yep. Tinggal ditutup. Dan selesai. Kemudiannya kasih begini sama kayak tadi ya caranya. Lanjut lagi. Selanjutnya komik Junji Ito. Ini sebenarnya bisa muat 2 sih kalau ukurannya kayak begini. Cuman kesempitan kayaknya kalau 2, jadi 1 aja. Nah, ini kalau mau bagus pastiin kalau nggak ada udara dalamnya, jadi kita keluarin dulu udaranya supaya nggak terlalu menggembung ya kertasnya. Kalau menggembung kan jadi nggak enak juga kalau dipepetin sama buku lain. Oke. Selanjutnya komik Tankobon. Komik Tankobon ini juga muatnya 3 volume ya, sama kayak yang book paper Indonesia. Ups. Oke. Oke, selanjutnya itu komik 3-in-1. Ini kayaknya ngepas banget sih kalau untuk ukuran 16x25. Ups. Dan iya, pas banget. Ngepas banget, jadi cocok untuk satu komik yang 3-in-1 ya, yang versi Viz Media. Tapi 3-in-1 sendiri punya ukuran yang berbeda-beda masih setiap komiknya ya, tergantung jumlah halamannya. Oke. Selanjutnya komik Viz reguler. Ini bisa 2 cara ya.
mereka bisa masuk di komik lagi yang ukuran 16 ke 25, bisa masuk sekitar 2 komik. Tapi tergantung ukurannya juga, karena biasa kan ada yang komik yang halamannya lebih banyak daripada halaman komik lainnya. Ini kebetulan lumayan tipis ya ukuran halamannya, jadi pas untuk 2 begini. Atau bisa juga kita gunakan yang ukuran 20 ke 30 dan diisi dengan 4 komik. Kalau saya sih lebih milih begitu supaya lebih hemat tempat, apalagi untuk yang komik yang jumlah volumenya banyak ya, kayak One Piece, Naruto, Bleach. Saya rasa lebih cocok pakai yang ukuran 20 ke 30 kayak gini. Ups sih. Nah, cukup untuk 4 volume. Kalau 5 volume kebanyakan kesempitannya. Jadi cukupnya 4 volume. Lalu lanjut, sama kayak One Piece ya kasusnya, Conan juga kita pakai yang 20 ke 30 aja. Sebenarnya satu muat di 16 ke 25, cuman banyak banget longgarnya. Sedangkan yang kalau 2 nggak cukup, jadi kalau 3 bisa cukup di yang 20 ke 30 ya. Yang ukuran 20 ke 30. Ini berarti Conan Premium itu lebih tebal daripada komik-komik Fish ya, karena muatnya cuma 3 komik. Nah, selanjutnya komik Fish Signature. Saya ambil 2 karena muat untuk 2 ya. 1, 2. Sebenarnya masih ada sisanya sih, tapi berhubung saya udah nggak punya komik fisik lain selain ini, ada satu yang Tokyo Ghoul yang tadi, tapi ya karena ada isinya kita pakai 2 ini aja dulu. Dan yang terakhir kita pakai yang 20-30 juga untuk komik Fish Signature yang 21 edition. Ini kalau 2 komik nggak cukup, saya udah pernah coba. Cukupnya cuma untuk 1 komik aja dalam 1 plastik 20-30 ya. Kecuali digabungnya sama komik Fish Signature yang lebih tipis, kayak Mujirushi atau Snish yang tadi itu, mungkin bakal muat kayak gini. Coba saya kasih contoh ya. Kalau kita gabung sama Mujirushi kayaknya bakal muat sih. Yap, pas. Kalau kita gabung sama fisik yang lebih tipis, jadi muat dia. Oke. Itu dia ya kalau menggunakan menggunakan plastik ziplock ya. Nah, sekarang masalahnya ada di tampilannya. Banyak orang yang malas menggunakan plastik ziplock karena katanya tampilannya jelek, jadi komik kayak longgar-longgar gitu. Dan di atasnya ada beginiannya ya. Tapi ya, kalau yang masalah ini nggak bisa diapa-apain karena tampilannya memang begitu dan fungsinya memang untuk dibuka tutup. Jadi nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau masalah kelonggaran kita bisa akal-akalin aja. Misalnya kita slow tip aja ya. Kalau secara saya sih kayak gini. Untuk yang banyak longgarnya ya. Kita lipat aja lalu kasih slow tip di pinggirannya begini supaya nggak kelihatan longgar-longgar amat.
Dan bagian bawahnya juga kita tunggu, kita keluarin dulu sedikit udaranya ya supaya nggak menggelembung. Lalu bagian bawahnya juga kita selotip. Bagian sini juga. Dan tampilannya akan sedikit lebih bagus daripada yang tadi ya. Akan jadi ngepas gitu. Dan walaupun begini masih tetap enak kok, bisa dibuka secara seperti biasa, nggak mengganggu. Dan apabila dimasukkan kembali juga tidak menjadi masalah ya. Kayak gini. Masuknya tetap ngepas. Untuk ngatasin masalah yang longgar-longgar gitu tadi, saya rasa saran saya sih kayak gini aja, selotip ya. Jadi kelihatan ngepas gitu. Dan ya, saya rasa itu. Sekarang kita bandingkan kedua hasil dari selotip ini. Saya akan perbagus dulu ya. Saya selotip dulu semuanya supaya ngepas. Lalu kita akan bandingkan keduanya. Oke. Ya, ayo kita bandingkan hasil dari kedua jenis plastik ya. Pertama di sisi sini ada plastik OOP yang saya pakai tadi, bungkus One Punch Man, ini ukuran 13 cm. Di sini ada plastik Ziploc ukuran 16 ke 25. Oke, lalu sini ada Demon Slayer OP plastik, pakai ini ukuran 14 ya. Lalu ini Ziploc ukuran 16 ke 25. Lalu ada Tankoban One Piece, ini ukuran 14, dan ini ukuran 16 ke 25 Ziploc. Saya udah selotip semuanya ya supaya kelihatan rapi. Ini perbedaan tampilannya ya. Selanjutnya ada masing-masing satu, ini Jinjito dan Mujirushi. Kalau secara tampilan memang lebih bagus yang OOP sih. Cuman saya lebih suka Ziploc karena lebih simple untuk kalau mau dibaca-baca ulang ya. Selanjutnya komik Conan Premium yang plastik OOP ukuran 15, sedangkan ini plastik Ziploc ukuran 20 ke 30. Selanjutnya Dragon Ball versi 2-in-1 yang pakai plastik OOP, ini pakai plastik Ziploc. Lalu ada One Piece Fish reguler, ini plastik OOP, ini plastik Ziploc. Lalu ada Comic Fish Sig, yang plastik OOP, ini yang Ziploc. Dan terakhir ini yang OOP, ini yang Ziploc 20th Century Boys versi komik versi Fish Big 2-in-1 ya. Ya, itu dia perbedaan dari plastik Ziploc dan plastik OOP. Jadi ya terserah Anda sih mau suka pakai yang OOP atau yang Ziploc, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau OOP itu kelebihannya enak dilihat ya, kayak komik masih segel karena satu persatu ya di muatnya plastiknya.
kelihatan bagus dipajang. Kalau dibilang kekurangannya, untuk orang yang suka baca komik berulang-ulang, mereka susah untuk dikeluarin lagi. Dan sekali dikeluarin, plastiknya biasa udah jelek, jadi nggak bisa dipakai lagi, harus diganti plastik baru lagi. Jadi agak ribet ya. Sedangkan Ziploc ini kelebihannya, kalau kita mau baca ulang, gampang banget, tinggal dibuka, dibaca, dan setelah baca tutup lagi, masukin lagi, dan selesai deh. Jadi untuk orang yang suka baca-baca ulang komik kayak saya, ini pilihan yang paling tepat. Kekurangannya ya seperti kita lihat, jelek ya di pajangan, karena ada kelebihannya begini. Bisa diakalin sih pakai slot tip kayak begini dan di slot tip, cuman kalau mau dibaca ya kerja 2 kali lagi, sama aja kayak yang ini. Jadi mending saya kasih gini aja, nggak apa-apa. Just tetap terlindungi dari debu maupun dapat mengurangi efek kertasnya menjadi kuning lebih cepat ya. Oke, saya rasa itu saja ya video saya. Agak panjang sih saya rasa ini, hampir setengah jam. Silakan tulis komen di bawah yang Anda rasa mana lebih cocok, memakai kertas OOP ataupun kertas Ziploc. Dan terima kasih telah menonton. Tunggu saja video-video selanjutnya di channel saya. Sampai jumpa dan bye-bye.